Selanjutnya adalah peresmian penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2021 ditandai dengan penekanan layar sentuh dilanjutkan dengan penandatanganan sertifikat oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Didampingi oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ibu Sri Mulyani, Bapak Erick Thohir, Ketua Komisi 6 dan Komisi 11 DPR RI, Ketua Dewan Komisioner OJK, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Kabareskrim Polri, Wagub DKI Jakarta, dan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia. Dimohon untuk dapat ke atas panggung. Penekanan layar sentuh oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai tanda peresmian penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2021. Marilah kita hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Demikianlah perdagangan Bursa Efek Indonesia 2021 telah resmi ditutup oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Dan sekali lagi marilah kita berikan tepuk tangan untuk semangat yang meriah. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penandatanganan sertifikat penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2021. Dimohon untuk menuju ke meja penandatanganan. Kita akan saksikan bersama-sama penandatanganan sertifikat penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2021 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Kami mohon perkenan Bapak Erlangga Hartarto untuk menuju podium dan kami persilakan kepada Bapak Ibu lainnya untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kini marilah kita ikuti dengan seksama sambutan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Komisi 11 Pak Dito Ganindito, Ketua Komisi 6 Pak Faisal Reza, yang kami hormati Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, yang kami hormati Menteri BUMN Pak Erick Thohir, yang kami hormati Ketua OJK Pak Wimbo Santoso, kami hormati Deputi Gubernur Bank Indonesia Pak Dodi Budi Waluyo, yang kami hormati Pak Kabareskrim Komjen Pak Agus Andrianto, yang kami hormati Kepala Eksekutif Pak Hussein, yang kami hormati Wakil Gubernur DKI Bapak Ahmad Riza Patria, Direktur Bursa Pak Inarno beserta jajarannya dan juga komisaris, para perwakilan emiten yang hadir dan Bapak Ibu yang kami banggakan, dan juga yang mewakili LPS Pak Didi Madiano, para direksi, SRO, para undangan yang berbahagia,
Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita menghadiri kegiatan pada hari ini penutupan bursa dan bursa ditutup di indeks 6.581,48. Dan kita hadir dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan perkembangan ekonomi dan pasar modal serta kami diminta untuk mewakili Bapak Presiden dalam penutupan perdagangan bursa di hari ini. Hadirin yang kami hormati, kita lihat ekonomi global mempunyai berbagai tantangan, terutama juga terkait dengan kenaikan harga energi, disrupsi supply chain, dan krisis properti di China, Evergrande yang magnitude-nya 300 billion dan diperkirakan ini efeknya akan lebih terasa di tahun 2022. Kemudian kita ketahui bahwa tingkat suku bunga di Amerika itu lebih rendah dari inflasi, atau kita juga melihat ada potensi tapering off dari The Fed. Kemudian juga di kuartal ketiga kita mendapatkan varian Delta yang efeknya luar biasa. Efek ke sektor kesehatan bisa mencapai 100 triliun. Nah, tentu kita melihat bahwa telah terjadi optimisme dengan penanganan COVID yang di bulan Juli sudah mencapai 56.000, namun kita sudah melihat penurunannya sudah lebih dari 90%, bahkan secara rata-rata kita sudah konsisten sekitar lebih dari 4 bulan, kasusnya di bawah 300. Walaupun kita melihat ada Omikron di berbagai negara, namun kita melihat bahwa resiliensi kesehatan kita cukup kuat. Nah, tentu kita melihat kepercayaan masyarakat saat sekarang berdasarkan berbagai survei dan penelitian terhadap pemerintah juga ini yang tertinggi, lebih dari 70%. Dan kemudian kita lihat pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga 3,5%, dan juga dari segi demand telah ada perbaikan, dan dari segi produksi juga dari segi manufaktur di level ekspansi di 53,9 yang jauh lebih tinggi dibandingkan pre-pandemi yang di rata-rata 51%. Nah, kita melihat bahwa harga barang jasa relatif baik dan inflasi kita di 1,75% secara year on year, dan ini menunjukkan berbagai kegiatan sudah mulai pulih. Dan survei BI average daripada rasionya sebesar 76,1% di bulan November. Di sisi lain penerimaan perpajakan, kemarin diumumkan juga oleh Ibu Menteri Keuangan, kita mencapai 1.231,87 triliun atau 100,19% dari target 1.122,9 triliun, dan ini belum pernah terjadi dalam 12 tahun terakhir, dan justru ini di saat pandemi. Jadi apresiasi Ibu Menteri Keuangan. PNBP juga sudah di atas 100%, kita terima kasih kepada harga super cycle komoditas, dan juga penerimaan cukai juga di atas 100%. Dengan demikian, target defisitnya lebih rendah dari apa yang direncanakan di dalam APBN. Oleh karena itu pemerintah optimis bahwa defisit ini bisa akan dikendalikan di tahun 2023 apabila situasi underlying-nya relatif sama dan pandemi COVID tertangani. Di sisi ekspor, capaian kita juga baik, yaitu tumbuh 42,62% year to date, dan ekspor tertinggi didukung oleh sektor kelapa sawit yang mendekati 32,32 billion, dan juga hilirisasi iron and steel baja yang diperkirakan bisa mencapai 20,8 billion. Dan ini juga tentunya ini sangat positif. Kinerja perbankan kemarin dalam pertemuan dengan Pak Ketua OJK disampaikan pertumbuhan kredit secara year on year penyaluran kreditnya
sampai bulan November sebesar 4,82%. Jadi ini juga terima kasih Pak Wimbo. Kita beri tepuk tangan juga. Dan perbaikan, tadi sudah banyak yang tepuk tangan. Bursa Efek sudah mencapai rekor 6.723. Kita beri tepuk tangan lagi. Dan tepuk tangan berikut tentunya return dari Bursa Efek Indonesia year to date-nya 10%. Nah, kinerja ini tentu pendalaman pasar, terjadi peningkatan, tadi disampaikan 7,38 juta daripada investor, di mana ini investornya masuk investor retail, dan tentu tadi kinerja IPO. Ini terima kasihnya selain Pak Inarno, Pak Wimbo. Supaya tepuk tangannya terbagi merata, Pak. Saat ini tentu aset dari pasar modal dikuasai oleh investor dalam negeri. Ini juga suatu hal yang luar biasa dan pemerintah dengan Undang-Undang Cipta Kerja sudah mendirikan Sovereign Wealth Fund atau INA, di mana di sini hadir dua pengawasnya, Ibu Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Tepuk tangan juga karena ini dalam sejarah Indonesia kita punya engine untuk long term investment. Selama ini kan kita hanya short term investment. Jadi diharapkan engine ini 2022 sudah bisa bekerja. Karena sekarang sedang melakukan due diligence, diharapkan due diligence-nya bisa cepat selesai. Kapitalisasi sudah dibuat oleh Ibu Menteri, modalnya 30 triliun sudah in place. Tinggal kita tambahkan investasi yang sifatnya jangka panjang. Nah, kemudian selanjutnya pemerintah terus melanjutkan program PCPEN, di mana tahun depan kita siapkan pemerintah melalui kebijakan fiskal atau APBN sebesar 414 triliun. Dan ini juga tepuk tangan kepada Ibu Menteri Keuangan. PPh Badan kan kita sudah turunkan 22% di tahun 2021. Dan perusahaan publik sudah 19%. Jadi bahasanya kalau jumlah yang IPO kurang banyak, berarti yang kebangetan di root bursanya Bu ya.